E-Bible Fellowship Bible Study, Bukti untuk Akhir Dunia pada tahun 2033. Pendahuluan untuk seri ini. Selamat datang di studi Alkitab E-Bible Fellowship. Dalam seri studi Alkitab ini, kita akan melihat lebih dekat bukti-bukti dari Alkitab mengenai penyelesaian hari penghakiman yang berkepanjangan dan akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Dan sekarang, berikut adalah pembawa acara dan guru Alkitab Anda, Chris McCann. Studi nomor 4, Bukti Alkitab untuk tahun 2033. Halo dan selamat datang di studi Alkitab E-Bible Fellowship. Kami baru saja memulai seri studi baru yang membahas bukti-bukti Alkitab untuk akhir dunia pada tahun 2033, dan ini adalah studi nomor 4. Kami baru memulai, dan dalam pendahuluan ini, kami meluangkan waktu untuk menjelaskan, menurut saya, informasi penting bagi orang-orang yang mungkin sedang memeriksanya dan bertanya-tanya tentang hal-hal ini, serta mengapa kami membahas ini jika kami tidak berusaha memperingatkan orang-orang, karena kami berpikir tidak ada keselamatan yang sedang berlangsung. Perintah untuk memberi makan domba. Jawaban yang saya jelaskan sebelumnya berkaitan dengan perintah Kristus yang tercantum dalam Yohanes 21 untuk memberi makan domba, dan kita bisa menunjukkan serta membuktikan dari pasal tersebut bahwa ini berkaitan dengan kumpulan besar yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebelumnya dalam Yohanes 21, kumpulan besar ini digambarkan sebagai tangkapan ikan yang besar, dan mereka semua dibawa dengan selamat ke daratan. Setelah itu, Tuhan berbicara dengan Petrus, di mana ia bertanya apakah Petrus mengasihinya. Petrus menjawab bahwa ia mengasihinya. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku," sebanyak 3 kali. Sekarang, salah satu kali ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Berilah makan domba-dombaku," kata berilah makan adalah kata yang sama yang ditemukan dalam Wahyu 19. Dan Anda tahu, ini bukan kebetulan. Alkitab ditulis oleh Allah, dan Allah adalah perancang. Semuanya disusun dengan sempurna dalam apa yang Ia ciptakan dan, tentu saja, dalam firman-Nya. Kata yang sama yang diterjemahkan sebagai berilah makan, yang telah kami tentukan waktunya sebagai setelah masa kesusahan, awal hari penghakiman, percakapan antara Yesus dan Petrus mewakili umat pilihan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi umat Allah yang akan hidup di bumi, melalui kesusahan dunia atau penghakiman akhir dunia. Karena kesusahan dan penghakiman adalah sinonim. Hubungan antara Yohanes 21 dan Wahyu 19. Disinilah kata Yunani yang sama diterjemahkan 1 kali dari 3 kali itu pun menarik, bukan? Jika Tuhan tidak ingin membuat hubungan seperti ini, Ia bisa saja menggunakan kata lain yang sudah Ia gunakan 2 kali pada kejadian ketiga. Dan saya tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan, atau E-Bible Fellowship tidak akan bisa membuat hubungan seperti yang kami lakukan. Karena Allah, dengan tidak menggunakan kata yang sama tetapi kata yang berbeda, sedang mengarahkan kita. Begitulah cara Tuhan menulis Alkitab, membandingkan ayat dengan ayat. Jadi, kita beralih dari Yohanes 21 ke Wahyu 19, yang merupakan konteks hari penghakiman. Jadi, ini adalah konteks yang sama secara rohani dari Yohanes 21 ke deskripsi yang sangat jelas dalam Wahyu 19 tentang Kristus, yang disebut firman Allah. Dikatakan dalam ayat 15, terjemahan dari teks Riset sedih dan dari mulutnya keluar pedang tajam, supaya dengan itu ia memukul bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan ia menginjak-injak tempat pemerasan anggur dari kemurkaan dan amarah Allah yang Maha Kuasa. Baiklah, itu ayatnya, dan saya membaca kata Yunani yang sama. Apakah Anda mengerti? Tidak, itu tidak diterjemahkan sebagai berilah makan. Kata mana itu? Itu adalah kata memerintah. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Itu adalah kata Yunani yang sama dengan berilah makan domba-dombaku. Berilah makan domba-dombaku. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa karena Allah sedang memberitahu kita sesuatu. Itulah mengapa ini dirancang. Ini disengaja. Kristus sebagai firman Allah. Ia memberitahu kita bahwa ketika Ia datang untuk menghakimi sebagai firman dan firman Allah lah yang menghakimi dunia. Yohanes 12, ayat 48, Tuhan Yesus menyatakan, "Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakimi kamu pada hari terakhir." Dan di sini kita menemukan Kristus diberi nama firman Allah pada ayat 13. Perhatikan penekanan pada mulut, dari mulutnya. Dari mana firman Allah berasal?
mulut Allah, keluar pedang tajam, penekanan lebih lanjut. Ingat Ibrani pukul 4:12. Terjemahan dari Textus Receptus sedih sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dengan itu yaitu firman Allah, tanpa ragu yang sedang dirujuk dengan itu, ia akan memukul bangsa-bangsa, dan dengan itu, ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ia akan memberi makan mereka. Dan bahkan kata tongkat, ini telah dibahas dalam studi lain, studi kata, dan kita bisa menunjukkan bahwa kata tongkat juga akan mengarahkan kita ke firman Allah. Tongkat MU dan gada MU, itu yang menghibur aku. Penghakiman dan pemeliharaan secara bersamaan. Dan di sini, ia akan memerintah mereka. Ia akan secara bersamaan memerintah orang fasik dengan tongkat besi, sekaligus memberi makan domba-domba. Di manakah domba-domba itu? Di mana kumpulan besar itu? Di mana mereka bisa ditemukan? Mereka ada di luar sana, tersebar di antara bangsa-bangsa. Dan siapa bangsa-bangsa itu? Mereka adalah masa orang-orang yang tidak diselamatkan, penduduk bumi yang berada di bawah murka Allah, yang sedang dihukum Allah, yang dipukul dengan tongkat besi atau, maaf, ia memukul dengan firman yang keluar dari mulutnya dan memerintah mereka dengan tongkat besi. Sekarang, salah satu tujuan yang jelas dari tongkat besi dapat dilihat setelah kita menyadari bagaimana Allah berbicara tentang manusia sebagai bejana tembikar. Ia memberitahu kita dalam Roma 9, seluruh umat manusia diibaratkan sebagai bejana, lalu dibagi menjadi bejana kehormatan, yang adalah umat pilihan, dan bejana lain untuk ketidakhormatan, yaitu yang bukan pilihan, sisanya yang tidak diselamatkan. Sekarang, jika Anda memiliki tongkat besi dan bejana tembikar, itu bisa menyebabkan kerusakan besar. Itu bisa menghancurkan tembikar menjadi berkeping-keping. Bandingkan dengan Mazmur 2, yang mengatakan pada ayat 9, terjemahan dari Masoretic Text, sedih engkau akan menghancurkan mereka dengan tongkat besi. Engkau akan memecahkan mereka seperti bejana tukang periuk. Sangat jelas, sangat pasti pemahaman tentang apa yang dimaksud, terutama dengan kata bejana dan tukang periuk. Allah adalah tukang periuk, kita adalah tanah liat. Kita adalah bejana. Tidak diragukan lagi gambaran mengapa Kristus memiliki tongkat besi, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi itu. Wawasan doktrin utama sejak 21 Mei 2011. Ada banyak informasi yang telah kita pelajari sejak 21 Mei 2011. Dan hanya dalam memberikan pendahuluan untuk studi ini, saya bisa melihat bagaimana pernyataan-pernyataan yang saya buat menyentuh berbagai aspek dari doktrin utama yang telah Allah keluarkan dari firman-Nya. Yang lain adalah bahwa pada hari itu, Tuhan Yesus Kristus mengambil kerajaan-kerajaan dunia ini dari setan. Ia menjatuhkan setan, menggulingkannya dari semua kekuasaan resmi, dan Kristus naik tahta. Ia naik tahta sebagai raja di dunia. Anda mungkin pernah mendengar kaum pramilenialis berbicara bahwa Yesus akan datang. Dan ketika ia datang, ia akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Nah, kami di masa lalu telah menganggapnya sebagai doktrin yang keterlaluan, tidak benar, hanya mengambil Alkitab secara harfiah. Dan memang ada aspek yang keterlaluan, tidak benar dari ajaran itu karena mereka berpikir Yesus akan datang secara harfiah atau secara jasmani dan bahwa ia akan memerintah di bumi yang terkutuk oleh dosa ini selama 1000 tahun secara harfiah. Jadi, mereka telah membuat kesalahan yang pasti. Satu hal yang mereka miliki dengan benar yang kami tidak miliki, adalah fakta bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Kristus datang ke dunia dan memerintah di bumi. Itu adalah kebenaran Alkitabiah, dan itu adalah salah satu kebenaran utama di antara banyak yang telah kita pelajari dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan jadi, pada saat ini, Tuhan Yesus Kristus sedang memerintah. Dan untuk memerintah, Anda duduk di atas tahta. Apa yang tidak kami ketahui di masa lalu adalah tentang semua rujukan ke tahta penghakiman Allah, tahta penghakiman-Nya. Pemerintahan Kristus di tahta penghakiman. Dan Anda lihat, Tuhan Yesus sedang memerintah atas bumi, duduk di atas tahta penghakiman. Jadi, pemerintahannya bukan untuk keuntungan atau kesejahteraan atau kebaikan bagi umat manusia. Ini sama sekali bukan pemerintahan yang menguntungkan. Tetapi ini adalah pemerintahan di mana ia bermaksud untuk menghancurkan penduduk dunia yang tidak diselamatkan. Dan inilah mengapa, dalam Wahyu pasal 9, belalang-belalang memiliki raja atas mereka.
Dalam Wahyu 9, kita baca pada ayat 11, terjemahan dari Textus Receptus di mereka memiliki seorang raja atas mereka, yaitu malaikat dari jurang maut, yang namanya dalam bahasa Ibrani adalah Beden, tetapi dalam bahasa Yunani namanya adalah Apollin. Pilgrim's Progress dan banyak orang lainnya berpikir ini merujuk pada setan. Tidak, itu salah. Belalang-belalang adalah umat pilihan Allah. Malaikat dari jurang maut, atau utusan dari jurang maut, adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia memiliki kunci ke jurang itu. Ia sering disebut sebagai utusan. Dan namanya baiklah, saya baca lagi. Terjemahan dari Textus Receptus di mereka memiliki seorang raja atas mereka, yaitu malaikat dari jurang maut, yang namanya dalam bahasa Ibrani adalah Beden, tetapi dalam bahasa Yunani namanya adalah Apollin. Beden adalah dari bahasa Ibrani, dan itu berarti menghancurkan. Dan Apollin adalah bahasa Yunani, itu juga berarti menghancurkan. Jadi, raja yang memerintah atas belalang-belalang memiliki nama, dan itu berarti menghancurkan atau kehancuran. Ia adalah raja kehancuran. Tujuan pemerintahan Kristus. Tujuan Kristus dan pemerintahannya atas bumi saat ini adalah untuk menghancurkan orang berdosa, untuk menghancurkan mereka yang masih memiliki dosa mereka. Karena Allah melihat dosa mereka, hari perhitungan untuk dosa mereka, itu adalah hari untuk memberikan pertanggungjawaban. Ini adalah hari pembalasan di mana hukum Allah menuntut kepuasan sepanjang waktu. Hukum Allah akan menghukum orang berdosa, menuntut kepuasan, kamu telah melanggar hukumku, hukumannya adalah maut. Sekarang adalah waktu ketika hukuman itu akan dibayar, dan kematian yang dimaksud adalah kematian kedua, kehancuran kekal dari Tuhan. Kristus adalah Raja kehancuran, dan itulah mengapa kita membaca bahwa ia memerintah mereka dengan tongkat besi. Ia duduk di atas tahta penghakiman dengan tongkat besi yang akan ia gunakan untuk menghancurkan bejana-bejana ketidakhormatan menjadi berkeping-keping. Ia akan menghancurkan mereka. Dan jadi ini, semuanya adalah murka, bukan? Semuanya buruk. Semuanya buruk. Mengapa membahas akhir pada tahun 2033? Mengapa berbicara tentang akhir 2033? Karena kata memerintah, ia akan memerintah mereka semuanya buruk bagi orang fasik, semuanya buruk bagi miliaran orang, itu benar. Tetapi Allah telah meninggalkan di bumi sebuah kumpulan besar, puluhan juta. Ada lebih banyak umat pilihan yang hidup sekarang daripada yang pernah hidup dalam sejarah masa lalu karena Allah menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Ia telah menyelamatkan lebih banyak selama beberapa tahun dari kesusahan besar dibandingkan dengan jumlah yang telah ia selamatkan dalam ribuan tahun sejarah bumi sebelumnya. Dan mereka ada di sini di dunia. Dan itulah mengapa Yesus berkata dalam Yohanes 21 kepada Petrus, "Berilah makan domba-dombaku." Dan ia mengaitkannya lagi. Jangan berpikir itu dari saya. Manusia mana yang bisa memikirkan hal-hal ini? Hal-hal ini terlalu luar biasa dirancang. Hal-hal itu terlalu sempurna, terlalu rumit. Hal-hal ini sangat kompleks, sangat dirancang dengan kata yang dipilih, dan kata itu membawa kita ke hari penghakiman, di mana Kristus memerintah dengan tongkat besi. Dan kata yang sama yang memberitahu kita dalam Yohanes 21, "Berilah makan domba-dombaku," bahwa pesan yang sama, ajaran yang sama, kita tidak perlu mencoba mengubahnya atau menyesuaikannya hanya untuk orang-orang pilihannya ini. Nah, untuk satu hal, itu tidak mungkin karena kita tidak tahu di mana mereka berada. Maksud saya, kita tahu mereka ada di luar sana di dunia, tetapi kita tidak tahu secara spesifik di mana, siapa. Kita tidak bisa memisahkan mereka bahkan jika kita mau. Jadi, kita harus mengirim satu pesan untuk semua, dan pesan itu akan menjadi pesan penghakiman. Dan kita akan mencapai tujuan ganda karena Alkitab juga mengatakan ini adalah kebenaran utama lain yang telah Allah ungkapkan kepada kita pada masa akhir ini. Alkitab juga memberitahu kita bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan kemudian Allah bahkan bertanya, "Tidakkah kamu tahu, umat kudus, anak Allah, orang percaya sejati, umat pilihan? Jika kamu adalah salah satu dari hal-hal itu, saya harap itu benar. Saya harap kamu benar-benar orang percaya sejati. Dan saya harap kamu memang umat pilihan dan anak Allah. Maka, tidakkah kamu tahu, 1 Korintus 6, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan kita tidak bisa berkeliling menuding orang. Bagaimana kita melakukannya? Kita membagikan kebenaran-kebenaran ini, kebenaran-kebenaran yang sangat menyedihkan. Pintu telah tertutup. Cahaya matahari telah digelapkan.
Cahaya bulan telah padam. Bintang-bintang telah jatuh. Cahaya-cahaya Injil tidak ada lagi. Tidak ada lagi penginjilan di bumi karena tidak ada lagi keselamatan. Allah telah menyelamatkan semua yang harus diselamatkan. Kami berbagi hal-hal ini, namun Allah akan menerapkannya. Allah akan menerapkannya. Ia akan menggunakannya untuk penghakiman atas mayoritas besar, itu benar. Tetapi di sana-sini, itu akan berfungsi sebagai makanan rohani bagi jiwa anak Allah yang terpilih ini dan yang terpilih yang diselamatkan Allah sebelum ia menutup pintu. Memperpanjang pendahuluan. Nah, Anda lihat, saya mencoba masuk ke hal-hal ini, tetapi kemudian saya melihat ada banyak lagi yang harus dijelaskan dan diisi. Jadi, pendahuluan pembuka untuk seri ini berlangsung sedikit lebih lama dari yang saya harapkan. Tetapi sekali lagi, tidak terburu-buru. Hal baik tentang melakukan studi seperti ini, sedikit jarak itu tidak benar-benar terlalu jauh atau terlalu lama sebelum 2033 tiba. Kami yang lebih tua menyadari bahwa waktu, seperti ungkapan itu, berlalu. Dan kami masih beberapa tahun lagi, jadi kami bisa meluangkan waktu untuk menjelaskannya dan masuk ke dalam hal-hal ini. Tetapi inilah alasannya, inilah alasan kami harus memberi makan domba-domba. Informasi yang akan memberi makan mereka adalah informasi mengenai penghakiman, dan Allah membuat hubungan itu. Pikiran akhir, kata memberi makan dalam Wahyu 7. Sekarang, hanya satu hal terakhir sebelum kita menyelesaikan studi ini. Karena kita sedang membahas kata Yunani yang sama yang diterjemahkan sebagai berilah makan, diterjemahkan sebagai memerintah, perhatikan dalam Wahyu 7. Dan lagi, ini menakjubkan bagi saya. Kata yang sama memberi makan, diterjemahkan sebagai memerintah dalam Wahyu pukul 19.15, digunakan dalam konteks kumpulan besar di sini. Mereka diidentifikasi dalam Wahyu pukul 7.13. Terjemahan dari teks Receptus sedih dan salah satu dari tua-tua itu menjawab, berkata kepadaku, siapakah mereka yang mengenakan jubah putih ini? Dan dari mana mereka datang? Dan aku berkata kepadanya, Tuan, Engkau yang tahu. Dan ia berkata kepadaku, inilah mereka yang keluar dari kesusahan besar, dan telah mencuci jubah mereka, dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Sekarang, pikirkan tentang tangkapan ikan besar yang keluar dari air. Mereka semua tertangkap, mereka semua aman dan terjamin, jaring tidak robek, keluar dari air. Mereka keluar dari kesusahan besar. Jadi, ini pada dasarnya memberitahu kita kebenaran rohani yang sama yang kita miliki dalam Yohanes 21. Di sana di pantai ada tangkapan ikan besar, dan kemudian masuk ke dalam Tuhan berkata, bawa ikannya, dan masuk ke dalam penarikan, yang tidak akan kita bicarakan sekarang. Tetapi kemudian Tuhan juga berkata kepada Petrus, berilah makan domba-dombaku. Nah, sekarang perhatikan di sini pada ayat 15, terjemahan dari teks Receptus sedih karena itu mereka ada di hadapan tahta Allah, dan melayani dia siang dan malam di dalam bait-Nya, dan dia yang duduk di tahta akan tinggal di antara mereka. Mereka tidak akan lapar lagi, juga tidak akan haus lagi. Jangan berpikir secara harfiah, karena dalam Matius, dalam ucapan bahagia, ingat rujukan itu, lapar dan haus akan kebenaran. Kristus adalah kebenaran. Kita memperoleh kebenarannya, ketika kita diselamatkan. Jika kamu tidak lapar dan haus lagi, apa yang terjadi? Kamu sudah diselamatkan. Kamu memiliki kebenaran Kristus. Jadi, mereka tidak akan lapar lagi, juga tidak haus lagi, karena mereka telah diselamatkan. Juga matahari tidak akan menyengat mereka, juga tidak ada panas. Karena anak domba yang ada di tengah tahta-tahta penghakiman akan memberi makan mereka. Itu kata kita, di sini lagi, diterjemahkan sebagai memberi makan, dan akan memimpin mereka ke mata air hidup, dan Allah akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Kebetulan atau rancangan ilahi? Kebetulan? Apakah ini kebetulan? Anda memiliki kumpulan besar di sini. Kristus akan memberi makan mereka, kata yang sama yang digunakan 1 kali dari 3 kali dalam Yohanes 21, kata yang sama dengan memerintah dalam Wahyu pukul 19.15. Dan kemudian rujukan, memimpin mereka ke mata air hidup. Lihat saja Yohanes pukul 7.37, terjemahan dari teks Receptus sedih pada hari terakhir, hari besar perayaan itu, jika seseorang haus, biarlah ia datang kepadaku, dan minum.
Tentu saja, Anda tahu ada banyak di sini. Apa yang sedang terjadi? Saya pikir mereka tidak lagi lapar atau haus, namun ia akan memimpin mereka ke mata air hidup. Anda lihat, ini bukan keselamatan karena mereka tidak haus. Apa yang dimaksud dengan memimpin mereka ke mata air hidup? Nah, saya sebenarnya tidak akan menjawab itu. Kami akan mencoba kembali ke jalur, Tuhan menghendaki, untuk fokus pada beberapa hal lain. Hanya beberapa hal lagi. Dan kemudian kami akan masuk ke dalam menyajikan bukti Alkitabiah untuk akhir dunia pada tahun 2033. Sempurna. Kami sudah selesai.